Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi atau suara adalah getaran merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Yang kedua adalah jenis-jenis bunyi. Jenis-jenis bunyi terdiri dari 3, yakni bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik yakni bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz, dan bunyi ini hanya didengar oleh beberapa jenis hewan seperti jangkrik dan anjing. Yang kedua adalah bunyi audiosonik, yakni bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Dan bunyi ini dapat didengar oleh manusia dan hampir seluruh makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah bunyi ultrasonik, yakni bunyi yang frekuensinya antara lebih dari 20.000 Hz, dan bunyi ini hanya dapat didengar oleh beberapa hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Materi ketiga adalah karakteristik gelombang bunyi. Di sini saya mendapatkan 4 karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama, gelombang yang perambatannya dihalangi oleh satu bidang, maka gelombang tersebut akan dipantulkan. Yang kedua, gelombang bunyi yang merambat dari suatu medium ke medium yang lain yang memiliki indeks bias yang berbeda, maka gelombang akan dibiaskan. Yang ketiga, dua gelombang yang berbeda fase dan saling bertemu dan berinteraksi pada medium yang sama. Dan yang terakhir, gelombang juga memerlukan medium untuk merambat, seperti pada zat cair, padat, dan gas. Materi keempat adalah proses terjadinya bunyi. Proses terjadinya bunyi ini ada beberapa. Yang pertama adalah sumber bunyi bergerak. Bunyi dimulai ketika sumber bunyi bergetar. Getaran ini bisa berasal dari berbagai objek seperti gitar, lonceng, atau alat musik lainnya. Yang kedua, perambatan bunyi. Setelah bergetar, bunyi menyebar melalui medium sekitarnya dalam bentuk gelombang suara. Gelombang suara terdiri dari tekanan tinggi atau bagian depan gelombang dan tekanan rendah atau bagian belakang gelombang. Bunyi bergerak melalui medium seperti udara, air, dinding, atau kayu dengan kecepatan tertentu. Yang ketiga, penerimaan bunyi oleh telinga. Bunyi yang terbentuk atau disebarkan kemudian ditangkap oleh daun telinga. Bunyi masuk ke liang telinga dan mengenai gendang telinga yang akan bergetar. Getaran diteruskan melalui tulang-tulang pendengaran atau martil, landasan, dan sanggurdi hingga mencapai rumah siput. Yang keempat, pengolahan di otak. Getaran bunyi di rumah siput menyebabkan cairan di dalamnya bergetar. Syaraf-syaraf pada telinga meneruskan informasi bunyi ke otak. Dan yang terakhir adalah otak kemudian memproses dan membedakan jenis-jenis bunyi yang masuk sehingga kita dapat mendengarnya. Jadi, proses terjadinya bunyi melibatkan sumber bunyi yang bergetar, perambatan gelombang suara melalui medium, dan penerimaan serta pengelolaan bunyi oleh telinga dan otak kita. Semua ini memungkinkan kita untuk menikmati berbagai suara di sekitar kita. Nah, yang kelima adalah sumber bunyi. Sumber bunyi sendiri dapat dihasilkan dari berbagai macam, seperti bisa menggunakan alat musik, dari aktivitas manusia, maupun bunyi alam atau bunyi alami. Alat musik adalah salah satu sumber bunyi yang paling umum. Berbagai jenis alat musik menghasilkan suara yang unik seperti gitar, piano, biola, drum, dan banyak lagi. Setiap alat musik memiliki karakteristik tertentu, termasuk bentuk, bahan pembuatannya, dan cara dimainkan yang mempengaruhi suara yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah aktivitas manusia, juga merupakan sumber bunyi yang signifikan. Contohnya berbicara, langkah kaki, ketukan pintu, dan ketukan keyboard. Yang terakhir, bunyi alami atau bunyi alam yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Beberapa contohnya seperti bunyi angin yang bertiup melalui pepohonan atau bangunan, bunyi ombak yang menghantam pantai, dan bunyi hewan seperti kicauan burung, ribut katak, atau suara serangga.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan praktikum tentang materi gelombang bunyi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu 1 buah sendok, 2 buah gelas yang sama besar dan tingginya, dan air. Adalah memasukkan air ke dalam gelas sampai full. Dan yang kedua, memasukkan air ke dalam gelas 1/4 bagian. Setelah itu, ambil sendok dan pukulkan ke masing-masing gelas dan lihat bagaimana bunyi yang dihasilkan setiap gelas. Pada gelas pertama, adapun pada gelas kedua, jadi kesimpulan dari praktikum yang telah saya lakukan adalah bunyi yang dihasilkan berbeda setiap gelas ketika sendok dipukulkan ke setiap gelas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan volume pada setiap gelasnya. Dan dapat dilihat bahwa bunyi pada gelas yang lebih sedikit isinya atau volumenya lebih nyaring suaranya dibandingkan dengan gelas yang terisi full. Karena ini berpengaruh pada volumenya. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa volume air ini berpengaruh pada getaran gelombang bunyi yang dihasilkan. Sehingga semakin besar volume yang terdapat pada gelas, maka semakin kecil getaran yang akan timbul.